kita menolak adanya startup digital, tapi kita menolak adanya narasi pemberian insentif pajak startup digital yang berkembang di status quo. Jadi, dua pemikiran dalam debat ini. Satu, gimana sebenarnya narasi ini itu berkembang di status quo. Narasi ini itu berkembang awalnya itu karena negara ingin untuk menekan kemajuan Indonesia lewat startup digital karena dianggap sebagai penopang ekonomi Indonesia. Narasi ini itu didukung oleh penekanan cerminan contohnya seperti Gojek yang sukses di status quo dan diharapkan semakin banyak startup di masa depan. Tapi implikasi narasi ini itu berimplikasi mendorong banyak orang untuk membuat bisnis startup digital. Karena A, startup digital adalah bisnis yang paling menguntungkan. B, startup digital adalah bisnis yang mudah dan sangat menguntungkan. C, startup digital itu sangat didukung oleh negara dan menjadi anak emas negara. Tapi kenapa ini buruk? Satu, startup digital itu sangat berisiko dan juga sulit. Data dari CB Insight, yaitu lembaga riset startup digital global, itu mencatat 70% startup digital gagal dalam 2-5 tahun pertama. Lebih dari 90% itu gagal total. Ini tidak pernah mencapai probabilitas. Kedua, karena dengan narasi ini orang-orang akan banyak yang mau terjun ke startup digital, padahal startup digital itu adalah startup atau bisnis yang sangat berisiko jadi. Tapi ketiga, dampaknya akan banyak masyarakat yang merugi karena bahkan efeknya ini bisa memperparah ekonomi digital. Analoginya begini, ketika pada akhirnya startup digital ini diglorifikasi di status quo, orang-orang itu akan mau untuk melakukan startup digital. Padahal startup digital itu sangat berisiko, sehingga pada akhirnya semakin banyak orang yang merugi, ini juga memperburuk bagaimana ekonomi atau ketimpangan yang ada di Indonesia. Tapi yang kedua, kita lihat status quo-nya. Jadi, kalau kita berbicara terkait pendorong ekonomi Indonesia, pembahasan atau jawaban yang tepat adalah UMKM itu sendiri, karena ada banyak sekali UMKM di status quo. Jadi yang kita katakan pada akhirnya inilah pendorong ekonomi di Indonesia. Salah satunya ada UMKM itu bisa jadi penjual geprek favorit Anda, hotel favorit Anda di pinggir jalan, penjual mencerdas di pariwisata lokal. Jadi pendorong ekonomi lokal itu justru UMKM itu sendiri. UMKM itu memberikan pajak penghasilan kepada negara. Inilah pada akhirnya kenapa justru pemberian insentif atau narasi insentif ini itu kita sesali. Tapi bukan kita selaku pro. Satu, kenapa narasi ini berimplikasi buruk di status quo? Tapi yang kedua, apa dampak dari narasi mudarat yang akan datang ketika justru narasi ini tuh berkembang dan bertahan di sisi oposisi. Mari masuk ke poin argumentasi. Satu, kenapa pada akhirnya kita menyesali narasi ini? A, narasi ini itu mendorong orang-orang di status quo untuk melakukan bisnis digital. Karena ini diglorifikasi, artinya pemerintah itu menganggap kalau pada akhirnya narasi ini itu berkembang atau narasi ini itu dianak-emaskan, sehingga pada akhirnya masyarakat itu akan banyak atau mau untuk melakukan bisnis startup digital. Tapi B, orang-orang akan menganggap kalau bisnis ini itu gampang. Karena ya contohnya seperti yang saya sudah sebutkan kepada Anda terkait Shopee dan lain-lain, padahal saya sudah jelaskan datanya bahwa pada akhirnya startup digital adalah startup yang bisnis yang sangat susah. Tapi C, narasi ini itu membentuk anggapan kalau pemerintah itu dikasih. Analoginya begini, UMKM itu pendorong ekonomi dan penyumbang bagaimana pajak itu sendiri. Tapi pemerintah itu memberikan insentif ke startup digital. Justru pada akhirnya orang-orang di status quo yang UMKM ini, aktor rentan ini, masyarakat kalangan bawah ini itu menganggap kalau pemerintah itu dikasih. Implikasinya apa? Satu, pada akhirnya masyarakat juga itu menganggap kalau pemerintah itu dikasih, pemerintah itu buruk. Tapi yang kedua, pada akhirnya banyak UMKM justru tidak mau membayar pajak karena justru pajak mereka itu akan dialihkan oleh insentif dari atau menutupi bagaimana insentif pajak startup digital itu sendiri. Tapi yang kedua, justru apa yang kita inginkan di sisi proposisi? Kita ingin pada akhirnya narasi yang berkembang di status quo bahwa pada akhirnya kita akan memaksimalkan insentif pajak untuk UMKM itu sendiri. Karena saya sudah jelaskan kepada Anda bagaimana bentuk dari penopang ekonomi itu sendiri, dan saya sudah jelaskan dan saya katakan bahwa aktor rentan pada pendekatan adalah orang-orang UMKM itu sendiri, karena UMKM itu sendiri itu kebanyakan adalah orang masyarakat kalangan bawah yang justru berpenghasilan tidak sebanyak itu, tapi mereka didorong untuk membayar pajak, tapi ujung-ujungnya pajak itu hanya untuk menutupi bagaimana startup digital itu sendiri. Tapi ya, dua level analisis terstruktur. Satu, gimana proses manifestasi dampak yang akan hadir di sisi kita. Kalau kita menolak adanya narasi ini, masyarakat rentan atau UMKM itu sendiri justru akan semangat dan akan bisa untuk membayar pajak lebih maksimal karena pada akhirnya mereka diuntungkan atau mereka dilihat gimana oleh pemerintah itu sendiri. Tapi tapi yang kedua, bagaimana signifikansi dampak yang akan hadir di sisi kita. Satu, ekonomi Indonesia itu akan semakin masif karena pada akhirnya ini adalah UMKM, ini adalah ekonomi lokal, perputarannya juga itu akan berakhir ke keluarga-warga itu sendiri, dan ini mendorong bagaimana pada akhirnya seluruh ekonomi yang ada di Indonesia itu bisa masuk juga pada akhirnya, bukan sehingga apa yang sudah jelaskan kepada Anda. Satu, saya sudah buktikan pada akhirnya dengan narasi ini itu berimplikasi buruk. Tapi yang kedua, justru pada akhirnya dengan adanya narasi ini itu memperparah di status quo untuk semua alasan bangga mendukung
Pembicara pertama dari tim pro memaksimalkan waktu. Selanjutnya saya persilahkan pembicara pertama dari tim kontra. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Rekan berpikir saya dari tim pro serta rekan seperjuangan saya dan para hadirin yang telah menyempatkan waktu yang hadir pada siang hari ini. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi kami, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan satu pantun singkat. Man 3 di sini, man 1 di situ. Sebelum memasuki ranah argumentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Siti Fatimah Nurul Ilmi selaku pembicara pertama dan rekan-rekan saya Nurul Aulia AR selaku pembicara kedua dan Emiliana Putri Maharani selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi dan pemaparan argumen saya, izinkan saya terlebih dahulu membidas apa yang telah dipaparkan oleh pembicara pertama dari tim pro yang mengatakan bahwasanya 75% saham naga dalam startup ini. Namun faktanya insentif pajak itu dapat membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak di awal, tapi nyatanya negara memang kehilangan sedikit potensi pajak di awal, tetapi mendapatkan jauh lebih besar dalam jangka panjang. Seperti contohnya Gojek dan Tokopedia serta Traveloka adalah contoh startup yang lebih dulu mendapatkan insentif pajak dan kini menyumbang miliaran rupiah per tahun ke kas negara. Langsung saja saya masuk ke latar belakang di mana ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh dengan cepat. Seperti contoh laporan Ekonomi CEA 2019 memproyeksi ekonomi digital Indonesia mencapai 133 miliar US dollar atau setara dengan 101.887 triliun rupiah pada tahun 2025 sendiri. Sedangkan pemerintah telah menginisiasi berbagai program pengembangan startup seperti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan Startup Studio yang menggarisbawahi pentingnya ekonomi startup dalam perekonomian nasional. Lalu berikutnya, seperti yang kita ketahui Dewan Juri yang terhormat dan para hadirin sekalian, insentif pajak adalah kebijakan fiskal yang mengurangi beban pajak atau potongan tarif PPh, pembebasan sementara ataupun kredit pajak bagi startup. Lalu startup digital berujung pada perubahan perusahaan rintisan yang mengembangkan produk maupun layanan berbasis teknologi informasi dan juga internet. Dibatasi. Baiklah Dewan Juri yang terhormat, saat ini sudah ada beberapa kebijakan pajak yang relevan seperti misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memberi tarif PPh final 0,5% dari omset bagi UMKM kecil, termasuk startup kecil dengan omset kurang dari rupiah 4,8 miliar. Selain itu, pemerintah sedang merumuskan RRP Cipta Kerja untuk kawasan ekonomi khusus KEK, di mana startup terdaftar di KEK bisa memperoleh pengurangan PPh badan. Dewan Juri yang terhormat, data riset terbaru juga menunjukkan manfaat insentif startup yang mendapatkan keringan pajak itu sudah mengalami pertumbuhan pendapatan sekitar 30%, sedangkan yang tidak insentif hanya tumbuh sebesar 10%. Kontribusi pajak dari sektor startup juga meningkat dari sekitar 500 miliar rupiah pada tahun 2021 yang meningkat menjadi 600 miliar pada tahun 2022. Data ini menegaskan bahwa insentif pajak sudah menjadi bagian dari strategi global dalam menarik investor teknologi. Berikutnya, kami berpijak pada prinsip pertumbuhan ekonomi digital dan daya saing internasional. Insentif pajak adalah bentuk dukungan negara untuk mendukungkan ekosistem startup yang inovatif dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong investasi teknologi. Pemberian insentif pajak untuk startup itu didasari oleh kebutuhan mendukung inovasi, investasi, dan daya saing. Startup umumnya baru masuk pasar, kekurangan skala ekonomi, dan memerlukan dana untuk penelitian. Maka dari itu, pengembangan produk dan ekonomi pajak, beban pajak terlalu tinggi harusnya bisa diawali akibat inovasi dari startup itu sendiri. Berikutnya, insentif pajak itu langsung meringankan beban fiskal negara. Seperti contohnya startup. Insentif pajak langsung meningkatkan beban fiskal startup sehingga dapat fokus berinovasi. Jadi Dewan Juri terhormat, seharusnya di awal sebagai pemerintah kita bisa memberikan insentif pajak kepada startup digital. Karena jika kita terus-menerus membebankan pajak yang tinggi kepada startup digital, mereka bisa tidak akan bisa berkembang. Dewan Juri yang terhormat. Lalu berikutnya, di tengah persaingan ekonomi digital ASEAN, insentif pajak adalah pamungkas kebijakan agar talenta dan modal tidak lari ke luar negeri seperti Singapura yang telah lebih dulu menawarkan pembebasan pajak selama 3 tahun untuk startup baru. Maka Indonesia harus menyesuaikan dengan praktik terbaik internasional agar dapat bersaing menarik investor asing serta mencegah capital flight. Berikutnya, meskipun memberikan potongan pajak, efek jangka panjangnya itu tetaplah positif karena startup yang tumbuh besar di masa depan akan menjadi kontributor pajak yang sangat signifikan. Pembicara pertama dari tim kontra menyisakan waktu 26 detik.
Saya persilahkan pembicara kedua dari tim Pro, waktu dimulai saat Anda berbicara. Tiga, dua, dan satu. Dewan juri yang terhormat, kami tekankan kembali seperti Pak Reza sudah bilang ke kita semua bahwa kami bukan anti startup digital, tapi kami tidak menolak kemajuan teknologi itu, tapi kami menolak narasi mengenai pemberian insentif pajak itu sendiri. Dewan juri yang terhormat, baik dua sanggahan dari apa yang telah disampaikan oleh tim kontra. Satu, mereka mengatakan seolah-olah narasi ini menunjukkan bahwa negara mendukung inovasi. Baik, kamu bilang ini bentuk dukungan pada inovasi, tapi inovasi macam apa yang kamu maksud? Kalau inovasi itu hanya lahir karena diberi keinginan pajak, maka itu bukan inovasi sejati, juri. Karena apa? Itu hanya sebuah kemudahan buatan. Juri, inovasi yang kuat justru lahir dari tantangan dan keterbatasan. Dengan fasilitas dan keterbatasan dari keberanian untuk mencoba dan gagal. Startup yang maju tidak dibentuk dengan fasilitas terus-menerus, tapi oleh daya juang dan solusi nyata untuk masalah masyarakat kita pada akhirnya. Dua, apa? Mereka membuat narasi seolah-olah ini akan pada akhirnya ketika awal kita memberikan insentif pajak itu kepada startup digital itu, mereka akan nantinya memberikan banyak keuntungan bagi negara pada akhirnya. Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa orang itu tidak hanya ngomong atau coba-coba saja, karena sadar diri ketika adanya insentif pemberian pajak ini, pastinya mereka akan pastinya orang tersebut akan merasa bahwa melakukan startup ini mudah dan gampang. Mari masuk ke poin argumentasi utama saya. Poin A, startup adalah entitas swasta yang profit oriented, bukan aktor publik yang layak diprioritaskan negara. Satu, startup digital itu privat aktor yang tujuan akhirnya adalah profit, bukan pemerataan, juri. Startup digital seperti Gojek, Tokopedia, Shopee, Traveloka adalah entitas yang dikendalikan oleh investor swasta. Mereka beroperasi dengan tujuan menguasai pasar dan meraih profit sebesar-besarnya, bukan menciptakan pemerataan atau pembangunan jangka panjang. Jadi ketika narasi negara justru mendahulukan mereka, itu berarti negara sedang mengutamakan kepentingan pemilik modal, bukan rakyat banyak. Mari lihat data yang ada. A, menurut laporan McKinsey 2023, lebih dari 70% startup di Asia Tenggara telah mendapatkan pendanaan dari fitur kapital luar negeri. B, apa? Startup besar seperti Shopee dan Grab berbasis di Singapura, bukan di Indonesia. Silahkan. Baik, sedari tadi tim proposisi menyatakan bahwasanya ada keuntungan pada negara dari tim kami. Tetapi pada dasarnya justru tanpa insentif setiap startup lokal sulit bersaing dengan rasinya global yang sudah mapan dan punya berapa besar. Di mana? Baik, juri, yang kami maksud di sini adalah mereka membawakan bahwa ketika kita memberikan modal awal, nantinya itu akan berakhir besar ke negara pada akhirnya. Tapi menurut kami, bagaimana kalian bisa membuktikan bahwa mereka tidak hanya ngomong untuk melakukan startup itu, dan mereka pada akhirnya akan melakukan? Lanjutkan argumentasi saya. Maknanya apa dari data yang telah saya bawakan? Ini menunjukkan bahwa keuntungan jangka panjang tidak kembali ke Indonesia, melainkan ke investor asing. Maka pemberian insentif bukan hanya keliru secara prioritas, tetapi juga mengalirkan dukungan potensi pendapatan untuk aktor-aktor lokal. B, apa? Semakin banyak startup asing yang menjadikan Indonesia sebagai tempat ekspansi, bukan sebagai basis pembangunan. Mereka akan dua, apa? Startup itu sering gagal dan tidak layak dijadikan anak emas negara. Fakta menunjukkan bahwa startup adalah usaha yang paling rentan dan rawan gagal. Jadi ketika narasi negara mendorong startup sebagai pahlawan ekonomi dan memberikan mereka insentif, negara sebenarnya sedang berdiri dengan uang rakyat sendiri. Datanya apa? Poin B, mari masuk ke poin B. UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang terabaikan oleh narasi ini. Satu, narasi insentif startup justru menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan bagi UMKM.
UMKM. Ketika negara memberikan insentif pada startup dan UMKM tentang dibebani pajak dan regulasi yang ketat, maka terjadi ketimpangan struktural. UMKM menyerap lebih banyak tenaga kerja dan mendorong perekonomian sampai akar rumput, tetapi tidak mendapatkan keuntungan yang sama dengan startup tersebut. Mari lihat data yang ada. Data Kementerian 2024 menyatakan bahwa UMKM menyumbang 61% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Tapi UMKM bukan hanya stabil, tapi daya punya efek multiplikat sosial yang kuat. UMKM adalah entitas yang menyerap tenaga kerja dari kelas bawah dan Pembicara kedua dari tim pro memaksimalkan waktu. Selanjutnya saya persilahkan pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, Dewan Juri yang terhormat, ada juru hukum menyatakan ketika semua orang setuju, saatnya kita mulai bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, moderator serta rekan-rekan berpikir dari posisi serta para pemerhati debat. Baik, saya Nurul Aulia, selaku pembicara kedua pada tim oposisi akan kembali memperkuat argumen yang telah dibangun oleh pembicara pertama dari tim kami dengan mosi yang sangat luar biasa pada hari ini, di mana kami menolak dengan tegas bahwa adanya mosi Dewan ini menyesali akan insentif pajak. Baik, Dewan Juri yang terhormat, tapi sebelum itu, sebelum saya memasuki ranah argumen, saya akan membahas beberapa poin krusial yang disampaikan oleh pembicara kedua dari tim oposisi. Mereka mengatakan bahwa dengan tanda kutip startup itu adalah promo, tetapi dengan alasan Dewan Juri yang terhormat bahwasanya bagaimana bisa dikatakan promo kalau ada bukti menyatakan bahwa ekonomi digital terus bertumbuh dengan cepat. Sebagai contoh, laporan ekonomi CEA 2019 memproyeksi ekonomi digital bisa mencapai 133 miliar US dollar atau mencapai 187 triliun. Itu adalah buktinya Dewan Juri yang terhormat memasuki saudaraku memasuki ranah argumen. Baik, insentif pajak merangsang inovasi teknologi, insentif fiskal menciptakan ruang finansial bagi startup untuk fokus pada pengembangan produk, riset dan teknologi. Dewan Juri yang terhormat, baik, pengembangan di negara seperti Singapura, India dan insentif pajak terbukti mempercepat tumbuhnya startup unicorn. Bahkan Indonesia sendiri ingin mencapai startup unicorn
Terima kasih. Pembicara kedua dari tim kontra menyisakan waktu 10 detik. Selanjutnya saya persilahkan pembicara ketiga dari tim pro. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Tiga, dua, satu. Dua crash perdebatan kita pada kali ini. Satu, bagaimana pada akhirnya kita dapat melindungi. Dan yang kedua, ekonomi digital tetap berjalan dan bisa berkembang. Satu, kenapa kami menyesali adanya narasi ini? Karena narasi ini membuat arah pandang negara dari berpihak pada masyarakat luas yang menjadi berpihak pada segelintir aktor yang mengejar profit. Startup bukan aktor jahat sebenarnya, tapi ketika negara memperlakukan mereka seperti pahlawan ekonomi yang layak diberi hadiah, di situ masalahnya. Narasi ini membuat negara berjudi dengan uang pajak seolah-olah kalau kita bantu startup hari ini, besok mereka akan menyelamatkan kita. Padahal P20 telah menjelaskan bahwasanya data membuktikan 90% startup gagal. Kita tidak bisa menaruh harapan fiskal negara pada suatu yang akan rawan tumbang judi. Dua, apa yang sebenarnya kami harapkan di sini? Satu, kami ingin negara lebih bijak dalam menyusun prioritas fiskal, bukan berarti anti inovasi. Tapi kalau kita bicara siapa yang harus diprioritaskan dengan insentif pajak, jawabannya jelas UMKM. Karena mereka yang bekerja di pasar, membuka warung, menyambut hidup di desa, menggerakkan ekonomi rakyat secara langsung. Itulah yang layak diberikan perhatian, bukan entitas digital yang kadang bahkan tidak berdomisili di Indonesia. Jadi, oke, tapi apa yang sebenarnya terjadi kalau narasi ini ada dan kenapa kami menyesalinya? Bayangkan ketika negara mulai membangun sebuah narasi bahwa startup digital pantas mendapatkan insentif pajak, maka pesan yang tertanam bukan lagi sekedar soal beban fiskal, melainkan sekedar kemana arah keberpihakan negara ini. Ini bukan cuma soal angka dan spreadsheet saja. Ini adalah cerita tentang siapa yang negara anggap layak untuk dibela dan siapa yang dibiarkan bertahan sendiri. Begitu narasi ini hidup, akan muncul harapan besar bagi pelaku startup bahwa mereka berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Muncul gelombang baru startup yang terbentuk bukan karena model bisnisnya kuat, tapi karena ini menikmati kue insentif saja. Negara akhirnya dibanjiri proposal inovasi yang bukan inovasi pada akhirnya. Tapi masalah startup bukanlah entitas yang stabil, tapi startup 90% dari mereka gagal dalam 5 tahun pada akhirnya. Dan ketika negara memberikan mereka keringanan pajak dan mereka kemudian tumbang, negara bukan hanya kehilangan pemasukan, tapi juga kehilangan kredibilitas fiskal. Dan sementara di sisi kami, UMKM yang sebenarnya menjadi sandaran utama rakyat kecil yang setiap hari membuka warung, berdagang di pasar, menyambung hidup keluarga dan tidak ikut mendapatkan sorotan dalam narasi ini, mereka tetap harus bayar pajak. Tapi Indonesia di sini mereka tetap harus membayar pajak dan pajak tersebut tidak membantu mereka sama sekali. Tapi dari pihak kontra menjelaskan kepada kita semua seperti apa manfaat insentif di sini. Tapi kami rasa tidak ada benefit yang jelas apa yang pemerintah dapatkan ketika insentif pajak ini diberlakukan untuk startup digital. Tapi berbeda di sisi kami. Sedangkan ekonomi digital akan tetap ada di sisi kami karena kami rasa Gojek, Shopee dan lain sebagainya tidak cukup juri. Justru ini tidak dapat membantu UMKM karena pada akhirnya UMKM akan berkolaborasi dengan ekonomi digital. Pada akhirnya ekonomi digital kami di sisi kami akan tetap berjalan dan juga tetap berkembang karena misal Gojek mereka bisa memesan makanan dari pedagang-pedagang kayak UMKM melalui Gojek, maka dari situ dua hal berkembang di sini. Satu, perusahaan digital seperti Gojek dan lain sebagainya tetap berjalan, dan juga UMKM kami justru malah semakin berjalan, semakin banyak peminatnya pada akhirnya. Tapi lihat, di sisi kami justru akan semakin banyak lapangan pekerjaan terbuka karena orang-orang masih akan memiliki ketertarikan untuk membuka dagangan dan untuk menjalankan UMKM pada akhirnya. Tapi di sisi kami juga tidak akan ada penjualan atau pedagang yang ilegal karena mereka akan didata pada akhirnya, dan untuk mendapatkan insentif ini mereka perlu didata, dan untuk mendapatkan insentif tersebut mereka harus melaporkan dagangan mereka. Akhirnya tidak ada penjual atau pedagang yang ilegal di sisi pemerintah. Tapi di sisi kami juga ekonomi meningkat karena siklus ekonomi dan uang yang terjadi di negara kita adalah terputar di situ saja. Tapi berbeda di sisi mereka yang bahkan startup digital pun tidak jelas dari mana asalnya. Pada akhirnya analisis sederhananya seperti ini.
Ketika kita membantu startup digital lewat insentif pajak, ibarat memberikan bahan bakar premium ke mobil bagasi yang belum tentu bisa menyelesaikan lintasan. Mobil itu cepat, menarik perhatian, tapi kalau mesinnya tidak stabil, dia bisa mogok di tengah jalan. Di sisi lain, UMKM adalah sepeda motor, anak sekolah sepeda motor milik rakyat yang setiap hari mengantar anak sekolah. Pada akhirnya di sisi kami akan diuntungkan karena pemerintah dan negara jelas mendapatkan benefitnya. Tapi di sisi mereka nggak pernah menjelaskan benefit yang akan didapatkan oleh negara itu akan seperti apa pada akhirnya. Untuk semua alasan bangga menjadi tim pemerintah. Pembicara ketiga dari tim pro memaksimalkan waktu. Selanjutnya saya persilahkan pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu saya mulai saat Anda berbicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang kami hormatnya tim moderator dan juga timekeeper serta rekan berpikir dari tim lawan. Saya sadari bahwa kita bukan hanya lawan dalam berdebat, tapi juga teman dalam berpikir. Maka dari itu, izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi untuk mempertegas dan memperkokoh posisi kami sebagai tim kontra pada mosi perdebatan kita pada siang hari ini. Dan isi dari insentif pajak itu sendiri adalah kebijakan digital yang mengurangi atau membebaskan pajak seperti golongan tarif PPh atau pembagi sementara bagi startup digital. Adapun startup digital itu adalah terus bertumbuh dan cepat berdasarkan ekonomi digital itu ekonomi SCA 2019 proyeksi ekonomi digital mencapai 103 miliar atau sekitar 1.884 triliun rupiah pada tahun 2025. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak menyesali pemberian insentif kepada startup digital. Justru kami yakini bahwa kebijakan pemberian insentif ini untuk memperkuat ekosistem digital nasional, mempercepat transformasi digital dan mendorong inovasi bangsa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim kami bahwa saat ini sudah seharusnya kita beralih dan mengikuti daya saing internasional agar tidak tertinggal. Ketahuilah bahwa pemberlakuan insentif pajak berlaku secara meluas dan tentunya agar mereka bisa pada masa awal yang penting ketika sebagian masyarakat masih merasa insentif fiskal sebagai pengeluaran sia-sia. Pemberian insentif pajak bagi startup digital bukan berbicara soal kemurahan hati pemerintah dan merupakan keputusan strategis untuk memulihkan Indonesia agar tidak tertinggal. Dewan Juri yang terhormat, tadi pihak pembicara kedua dari tim pro mengemukakan bahwa UMKM adalah penyerap ekonomi yang dimana akan menyerap banyak tenaga kerja. Dewan Juri yang terhormat, mereka dapat menyerap tenaga kerja, tapi bagaimana dengan tim pro dapat menyakini UMKM yang tidak berfokus ke tidak saudaraku beralih pada ekonomi digital bisa tertinggal, maka sebaliknya beralih dan seharusnya mencoba e-commerce atau startup digital untuk mengikuti perkembangan arus digitalisasi saat ini. Itu artinya menunjukkan bahwa sudah seharusnya kita untuk beralih kepada digitalisasi. Selain itu, tim pro menilai insentif pajak ini bisa disalahgunakan oleh perusahaan yang hanya ingin menghindari pajak. Pernyataan ini terlalu generalisasi karena pemerintah sudah menetapkan keputusan yang harus diikuti bila ikut dalam pemberian insentif pajak seperti laporan keuangan dan sebagainya. Direktur Pemenuhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP atau Direktur Jenderal Pajak mengatakan bahwa mekanisme pengawasan itu dilakukan mulai dari saat pengajuan hingga pelaporan pemanfaatan insentif pajak. Dan jika ditentukan akan ditemukan penyimpangan, maka Direktur Jenderal Pajak tentunya akan menerbitkan surat permintaan penjelasan atau keterangan. Nah, jadi tidak saudaraku. Sebenarnya pertanyaan dalam perdebatan kita kali ini adalah siapa yang lebih layak diselamatkan, siapa yang lebih pasti memberikan dampak jangka panjang. Kalau misalnya mereka tidak bisa menjelaskan kepada kita semua, di sisi mereka akan ada benefitnya kok, karena data kami sudah menjelaskan kalau itu akan tetap gagal pada akhirnya. Oke, baik. Terkait dengan itu, kami di sini menjelaskan bahwa adanya insentif pajak ini artinya memberikan lapangan kerja. Artinya di sini bagi para siapapun, apalagi kita akan bersama bahwa Indonesia merupakan memiliki banyak status pengangguran, yang dimana dengan adanya serap digital ini artinya memberikan pembebasan pajak kepada masyarakat yang ingin mencoba atau mencari lapangan kerja. Nah, ada pun juga solusinya kita itu bukanlah menyesali kebijakan, melainkan kita seharusnya memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi. Oleh karena itu, dari kami selaku tim oposisi
lagi kami dari tim visi sama sekali tidak menyesali insentif pajak untuk startup digital Indonesia. Hanya saja kita bisa menyempurnakan tas yang terjadi di lapangan saat ini. Solusinya bukanlah mencabut tapi menyempurnakan. Karena startup digital adalah investasi jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Pembicara ketiga dari tim kontra menyisakan waktu 4 detik. Selanjutnya kita memasuki replay speech. Saya persilahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan replay speech-nya. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat, moderator serta rekan-rekan berpikir dari tim oposisi dan para pemerhati debat. Baik, hari ini kami dari tim oposisi berdiri teguh pada keyakinan bahwasanya pemberian insentif pajak bukan hanya opsi, tetapi sebuah keharusan. Kami mendengar berbagai argumen dari pro yang menyebut bahwa insentif pajak kepada sektor itu berisiko merugikan negara, tetapi bahwasanya Dewan Juri yang terhormat dari tim kami, saya akan membandingkan beberapa alasan kenapa insentif pajak ini ada sangat berguna di masa depan. Dari tadi dari tim oposisi terus menyatakan atau berargumen bahwasanya argumentasi mereka itu hanya terus mempertanyakan benefit yang akan didapatkan oleh pemerintah, tetapi sedangkan kami di bagian yang terhormat kami telah memaparkan solusi langkah konkret yang untuk mendukung argumen kami dan mendorong startup digital. Seperti contohnya yang pertama, perbaiki mekanisme penyaluran insentif pajak pada startup digital. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, melibatkan DJP dan pihak berwenang lainnya untuk melaksanakan mekanisme pengawasan startup. Dan yang terakhir adalah bangun infrastruktur digital seperti yang saya sebutkan pada poin argumen tadi, di mana Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, salah satu poin kedua di mana mengapa startup digital ini harus dilakukan di masa depan, karena pada dasarnya Dewan Juri yang terhormat sudah banyak perusahaan-perusahaan yang melibatkan startup yang menyumbang banyak keuntungan bagi negara sendiri. Seperti saya sudah sebutkan tadi, hampir mencapai 185 miliar US dollar Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat fokusnya bukan mencabut atau menyempurnakan, tapi investasi jangka panjang. Sekali lagi, investasi jangka panjang Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, secara lugas, tegas, dan yakin kami sebagai tim proposisi menyatakan tidak menyesali adanya insentif pajak pada negara. Terima kasih. Pembicara replay speech dari tim kontra menyisakan waktu 10 detik. Selanjutnya saya persilahkan replay speech dari tim pro. Waktu dimulai saat Anda berbicara. 3, 2, 1. Tapi kalau pergi atas semua hal yang kamu katakan, maknanya 2 hal. Satu, Indonesia itu udah jadi negara maju karena mendorong startup digital. Tapi yang kedua, seharusnya lebih banyak orang yang kerja karena startup digital. Tapi kita lihat satu semuanya juga. Ini sudah dijelaskan oleh P1, P2, dan P3 kalau pada akhirnya startup digital itu didorong oleh perusahaan swasta, dan perusahaan swasta adalah profit oriented. Ratu sudah jelaskan kepada Anda kalau pada akhirnya swasta itu sendiri itu mau mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dan tidak membuka bagaimana lapangan kerja dan bisa mendorong ekonomi Indonesia. Tapi 2 hal yang akan saya bahas. Satu, kenapa oposisi itu kalah, dan kedua, kenapa proposisi menang. Satu, kenapa oposisi kalah. Satu, mereka nggak pernah membuktikan kepada kita semua kalau pada akhirnya dengan narasi itu bisa membuat ekonomi digital itu bisa menjadi maju. Karena ini saya sudah jelaskan kepada Anda kalau pada akhirnya dengan adanya narasi ini itu mendorong orang untuk terjun ke narasi, untuk terjun ke bisnis startup digital. Padahal datanya sudah sangat jelas pada akhirnya 90% kalau 90% startup digital itu gagal. Artinya orang-orang yang akan gagal itu akan semakin besar di mereka. Tapi kedua, mereka juga nggak pernah menjawab worst scenario di mereka. Padahal saya sudah jelaskan kalau negara mendorong adanya narasi ini, pada akhirnya UMKM itu akan menolak bagaimana kebijakan dari pemerintah. Pada akhirnya ini mendorong bagaimana UMKM itu tidak akan membayar pajak. Ini justru membuktikan bagaimana mudarat akan hadir di mereka. Tapi B, kenapa pro itu menang? Satu, kita udah buktikan kalau pada akhirnya sekalipun kita menolak adanya narasi ini, startup juga tetap eksis di sisi kita. Vina sudah jelaskan kalau tetap ada Gojek dan lain-lain. Tapi kedua, kita juga pada akhirnya sudah membuktikan justru dengan adanya narasi ini itu dampak negatif itu semakin besar. Tapi ketiga, kita juga dibuktikan apa benefit-benefit yang hadir di sisi kita. Seperti satu, pada akhirnya UMKM atau ekonomi lokal itu bisa terdorong di sisi kita. Ini penting karena pada akhirnya kalau sekalipun ekonomi startup digital di sisi kamu itu eksis, tapi ekonomi lokal di sisi kamu tidak jalan, artinya masyarakat kalangan bawah justru terus menjadi aktor rentan pada pendapatan ini untuk semua alasan menang.
baik